Nah, terus pengalaman saya lagi kemarin tuh bulan apa ya, November, bulan kelahiran saya, itu saya dikasih kado indah sekali. Kadonya apa? Kadonya ya mungkin saya mau suruh naik kelas mungkin ya. Karena apa? Karena saya dikasih ujian sakit sampai 3 minggu. Terus ada masalah sedikit lah, kita rumah tangga juga kan, namanya manusia, masalah selalu ada, tinggal kita menyikapinya gitu ya. Nah terkadang kita kurang sabar, kurang bersyukur, terutama penyebabnya itu sepele, kurang bersyukur, kurang sabar, kurang ikhlas. Nah syukur dulu baru sabar baru ikhlas, jangan ikhlas dulu sabar baru syukur, terlambat. Syukur dulu, segala apapun pemberian Allah itu harus kita syukuri dulu, mau baik mau buruk, mau ujian mau musibah, kekayaan, anak soleh, semuanya ujian. Tidak ada yang apa namanya dimaksudkan oleh Allah itu satu kesenangan, tidak, semua itu ujian, tinggal kita menyikapinya bagaimana gitu. Nah terus pengalaman saya itu ya, waktu sakit saya tuh nggak berobat ke dokter sama sekali. Karena apa ya, lagi begini terus sepertinya penyakit saya apa sebenarnya, bingung, saya juga bingung, panas enggak, dingin enggak, cuman hawanya tuh inginnya tiduran mulu goleran terus, nonton TV juga enggak, lihat HP sedikit pusing. Nah itu di kepala ya, sampai migrain, sampai kadang-kadang sebelah sini, kadang-kadang sebelah sini, kadang-kadang sebelah sini. Nah ini juga otak, masing-masing bagiannya juga ada masing-masing peran ya guys, itu kata ahli. Nah terus saya suruh berobat, saya susah. Nah saya minum obat warung, minum herbal pertama kan, itu yang katanya orang pintar harus minum. Habis berapa ya, nggak ada perubahan. Karena apa, pikiran saya itu masih gimana ya, sebenarnya saya kurang apa gitu loh, saya kurang apa, saya kurang duit, ada ya meskipun sedikit ya. uh, Anak apa gitu. Terus kadang saya nangis sendiri, saya merasa bersalah banget ya, saya ya Allah ya Allah, saya salah banget, saya ingat yang udah nggak ada, saya ingat yang anak-anak yang kurang, yang saya omelin, yang saya ini saya tuh merasa bersalah, saya merasa dosa ya Allah, saya merasa gimana gitu. Sampai suami bingung, kamu tuh sebenarnya sakit apa sih, kenapa tiduran terus sih? Kan mungkin khawatir ya, bukan karena dia galak, tapi dia terlalu khawatir. Kamu mikirin apa sih, kamu ada masalah dengan siapa sih, pasti gitu. Itu suami ya, karena apa namanya, memang sekilas dia kan jago ngomong, namanya sales ya. Kalau saya nanti kalau dia sudah ngomong banter, ngomong ini, baru saya meledak seperti singa ngaum. Itu sifat wanita ya. Tapi ya cuma sebentar, tidak lama tuh, nggak sampai berhari-hari, nggak sampai. Nah itu kuncinya apa, kuncinya ya adalah nanti ya. Nah ini penyakit saya, terus saya nggak berobat ke bidan, nggak, biasanya saya langganan di bidan dan desa yang langganan keluarga, itu saya nggak. Nah saya minum ini terus, di minggu kedua kok rasanya minggu pertama atau 10 hari saya nggak ada rasa, mati rasa. Nah itu kalau di swab atau di rapid itu mungkin sudah positif ya, bukan reaktif lagi, positif. Itu sudah aduh, bener-bener pahit semua rasanya tuh, males, nggak sampai nggak bisa jalan sih masih bisa. Terus apa namanya, ibadah juga ya sedikit, tapi ibadah juga godaannya, ujiannya ya Allah, mas, apa namanya, dahsyat banget. Itu hadiah ulang tahun buat saya dari Allah, semuanya dari Allah. Nah terus saya coba minum ini, tadinya pahit sekali ya, udah minum ini,
ya udahlah bismillah, pahit-pahit. Satu gelas sehari, 3 kali satu gelas sehari. Nah saya juga sempet pingsan 2 kali. Nah tuh kan, terus dicek tensi, bukan cek di dokter, ceknya di tetangga. Itu katanya saya darah tinggi. Memang saya ada keturunan darah tinggi dari ayah, cuman saya nggak pernah namanya darah itu sampai, tekanan darah itu sampai 130 ke atas, 120 ke atas itu nggak pernah. Paling tinggi itu 120, bahkan kalau misalnya rendah bisa sampai 90 kurang enggak. Itu saya sampai pingsan tiba-tiba itu. Saya sampai ya Allah, kenapa ini, sakit apa saya sampai begini. Nah terus saya pokoknya saya tuh, saya minta petunjuk Allah, ya Allah apa ini, saya kurang apa kata saya gitu. Saya nggak kecewa, ulang tahun saya tuh nggak ada yang ngucapin, bahkan FB pun saya matikan notifikasi, nggak mau diperhatikan, saya nggak mau. Saya pengennya diperhatikan sama Allah, dan doa dan apa keinginan saya itu terkabul. Ternyata Allah sayang sama saya. 3 minggu saya dikasih kesempatan untuk koreksi diri, untuk deket sama Allah, dan alhamdulillah sehat, melalui ujian dengan ya nikmat, senang, bahagia, sampai haru. Saya yang tadinya nggak pernah nangis, jarang nangis tuh ya, dan tiba-tiba pas waktu saya sudah sembuh, ya Allah alhamdulillah banget. Nangisnya tuh seperti 7 hari kehilangan orang tua, terutama ibu. Saya tuh baru nangis sejadi-jadinya. Nangis boleh, gak dilarang, cuman ya nangisnya karena apa, dan jangan lama-lama, gak boleh lama-lama. Dan saya juga nangis juga nggak di depan anak, nggak di, kadang kalau di depan suami juga ya bisa di ini apa namanya ya, mungkin kalau dia udah perhatikan saya banget baru saya ini. Tapi kalau dia udah kan dia kerjanya ini ya, maksudnya sibuk, saya juga memaklumi, buat kepentingan siapa, buat kepentingan kita, anak istri. Jadi makanya saya alhamdulillah saya sendiri yang udah mengalamin, bukan endorse, bukan mengarang cerita. Saya nggak mau, saya nggak bisa nggak jujur, kecuali terpaksa. Itu juga pun nggak jujurnya karena apa ya, karena buat kebaikan. Tapi sebohong-bohongnya meskipun buat kebaikan pasti ketahuan, bener. Makanya jangan, sekarang juga saya juga gini, saya jangan bohong buat kebaikan. Kalau udah bohong itu kan udah salah. Nah itu pasti jatuhnya buruk, bukan baik lagi. Makanya gini, kalau misalkan nggak bisa jujur, ya ditutupin alasan yang lain gitu loh, alasan yang masuk akal, bukan malah bohong ya. Nah itu saja, mungkin karena durasinya sudah 8 menit lebih, pengalaman saya kemarin waktu mendapatkan kado ulang tahun yang terindah. Dan bulan November, bulan Desember juga kan kado pernikahan juga ya, indah juga. Tahun baru ada lagi kado lagi. Itu 1 hari cuman 1 hari itu saya baru mengalami yang namanya penyakit vertigo ya. Kalau orang-orang mungkin katanya pernah itu ya. Itu kalau yang vertigo itu sebenarnya seperti gempa, seperti kita merasakan gempa. Nah saya gini, ya Allah, ini aja nggak gempa juga seperti gempa. Itu pas banget, itu pas mau gempa di Sulawesi. Saya sampai ya Allah, ini gempa apa, ini gempa. Itu 1 hari itu saya merasakan itu, 1 hari 2 hari. Dan saya dikuras racun dan dosa mungkin ya, mudah-mudahan saya dikurangin dosanya itu. 1 hari gara-gara salah makan jamur. Itu juga kado spesial tahun baru ya, dan kado spesial pernikahan kemarin Desember ya, ada lah ya, meskipun cuman magicom harga 600.000 tapi lumayan. Alhamdulillah, saya syukurin banget, alhamdulillah. Banyak bersyukur dulu
Dia saat kita suka duka itu kita harus syukur dulu. Kedua, sabar menjalani. Badai pasti tidak bakalan lama tuh. Saya sering nulis ya, makanya saya nulis kadang-kadang kan, kalau nulis sama ucapan itu kadang nggak ini. Nah, kalau sudah ucapan, hati, masukin ke hati ya. Rasul kan begitu, ucapan dan hati itu sama. Kadang orang ucapan tulisan beda sama ucapan, beda lagi sama hati. Nah itu pelajaran dari Syekh juga kemarin ya, kita kehilangan Syekh besar. Itu juga dia keinginannya sedikit ingin mencontoh Rasulullah. Nah, dan mungkin dia menikah juga karena seperti dulu Rasulullah ya, ada yang orang tuanya menjodohkan. Nah, itu bukan kemauan dia ya. Jadi ambil positifnya, pandang sisi positifnya, bukan mencari-cari atau mengorek-orek kejelekan atau penyakit seseorang ya. Dan kita nggak mengejudge, tidak mengejudge kita itu pinter pandai seperti Tuhan, tidak. Semuanya itu lillah, karena Allah. Kita pengennya cuma menyampaikan, seperti saya bilang itu, kita cuma menyampaikan aja. Kita juga nggak memaksa. Saya sendiri juga nggak memaksa orang mau ikut, terserah tidak terserah, gitu aja, udah gampang. Nah gitu aja ya, hidup dibikin simpel. Mau orang bilang so artis gini-gini, nggak usah baper, biarin aja. Pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya enggak. 5 menit dia ngomong ini, udah lupa, itu ini aja, lupain gitu. Kalau yang positif. Tapi kalau yang negatif. Tapi kalau yang positif, meskipun kejadiannya itu sudah lama sekali, mungkin kita kecil, nah apalagi kejadian dari masa kecil itu sampai tua pun kita tetap membekas. Apalagi kalau kejadian buruk, makanya ingat-ingatlah kejadian yang bagus-bagus. Nah kalau yang buruk-buruk itu tugasnya Allah untuk menutupin, untuk menghilangkan aib-aib atau kejelekan-kejelekan gitu, tuh urusan Allah. Kita semuanya pasti ada sedikit kejelekan, itu ada pasti, tapi karena Allah menutupnya, gak bakalan orang tuh tahu gitu. Jadi kita harus juga pokoknya lillahi ta'ala, lillah karena Allah ya, lillahi ta'ala karena Allah semata ya. Mungkin saya baru bisanya seperti itu, dan saya juga lagi belajar publik dan ditemani ini supaya saya percaya diri. Ini perantara saya untuk memudahkan lidah dan pikiran saya, terutama untuk supaya sejernih air Milagros. Oke, selamat pagi, selamat menunggu waktu 2 rakaat plus 2 rakaat, karena sekarang masih jam 4:15. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan singa mau mengaum, itu sudah kodrat wanita. Assalamualaikum.